Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berjamaah di dalam sholat kita, di dalam kewajiban kita. Dilanjutkan dengan ngaji, insya Allah akan membahas tentang akad jual beli dan juga khiyar. Khiyar itu apa? Akan kita bahas nanti. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan membahas tentang akad-akad bisnis, yang mana nanti akad itu dibagi menjadi dua sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Akad itu terbagi menjadi dua, satu akad bisnis atau muawadhah, satu adalah akad sosial atau bahasa fikihnya tabarru. Jual beli itu bisnis, sewa menyewa itu bisnis, kerjasama pemodal dan pekerja itu bisnis. Tetapi hibah, hadiah, sedekah, wasiat, apa lagi? Nah, jualah itu bukan akad bisnis melainkan akad sosial. Nah, akad sosial itu adalah akad yang dilakukan tanpa ada timbal balik, hanya satu pihak saja. Sedangkan akad bisnis itu biasanya ada timbal baliknya. Yang dapat, yang memberikan sesuatu, dia juga dapat sesuatu. Kurang lebih seperti itu. Baik, maka kita akan bahas akad jual beli secara mungkin singkat, dan kemudian khiyar di dalam fikih Islam. Baik. Apa itu jual beli? Jual beli itu secara pengertian adalah muqabalatu malin bimalin tamlikan, yaitu tukar menukar harta dengan harta yang berakibat perpindahan kepemilikan. Ya. Tukar menukar harta yang memindahkan kepemilikan, itu jual beli. Makanya kemarin kita bahas, kita katakan tidak ada penjual dan tidak ada pembeli sebenarnya, karena masing-masing itu menukarkan barangnya kepada orang lain. Kalau kita sebut penjual adalah yang punya barang, pembeli adalah yang punya mobil. Nah sekarang kalau mobil tukar mobil, siapa penjualnya? Berarti pembeli semua. Kalau sekarang uang ketemu uang, tukar menukar uang, nah ini apakah kemudian jadi pembeli semuanya? Kalau mobil ketemu mobil berarti penjual semuanya? Kan nggak seperti itu. Ya pokoknya akad jual beli itu antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dah, titik. Mau namanya penjual atau pembeli sebenarnya itu sama saja. Baik. Kemudian landasan hukumnya, Allah telah menghalalkan jual beli di dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan al-bai'. Al-bai' itu alnya li ta'mim, untuk mengumumkan. Jadi segala bentuk jual beli itu pada dasarnya halal, kecuali nanti yang mengandung unsur haram. Wa harramar riba, tetapi Allah mengharamkan bentuk riba. Karena memang riba itu nanti ada yang bentuknya adalah jual beli. Bahkan sangat hampir tidak ada bedanya antara riba dengan jual beli kalau riba ini tidak didefinisikan. Karena begini, misalnya riba itu prakteknya salah satunya adalah saya ngutang 1 juta, saya kembalikan 1.100.000. Itu riba. Tapi bisa dikatakan sebagai jual beli itu. Saya menjual uang saya 1 juta dengan harga 1.100.000, tapi saya tunai, yang 1.100.000 tidak tunai. Nah, itu kalau tidak dibatasi, maka itu akan dianggap sebagai jual beli uang. Makanya kenapa jual beli uang, antar uang itu harus sama dan harus kontan, untuk kemudian menghindari daripada perbuatan riba. Ya, jadi kalau jual beli emas dengan emas harus sama persis ukurannya, harus secara tunai. Nah, terus kalau sama persis ngapain kita jual beli? Kan kurang lebih seperti itu. Untuk menutup jalan menuju perbuatan
riba. Karena kalau boleh untuk tidak jual, untuk tidak sama, ya sudah, nggak usah pakai utang piutang, tinggal pakai jual beli uang dengan uang. Saya nggak ngutang kok, saya jual beli uang. Saya punya 1 juta, saya jual dengan harga 1,1, kan boleh. Kalau itu kok tidak ditutup pintunya. Baik. Dan juga di dalam hadis riwayat Al-Bazzar dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ayul kasabi atyab, pekerjaan apa yang paling baik? Kata Rasulullah, amalur rajuli biyadihi, yaitu seseorang bekerja dengan tangannya sendiri, wa kullu bai'in mabrurah, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah ini dua Pak di sini. Satu, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Yang kedua adalah jual beli yang mabrur. Padahal jual beli itu termasuk pekerjaan, tetapi disebut secara khusus. Artinya memang jual beli ini memiliki keberkahan yang tersendiri. Nah, yang pertama adalah apa? Melakukan amal dengan tangannya sendiri. Dan ini harus kita pahami betul. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kemudian beramal bukan pakai tangan kita sendiri. Beramal kemudian meminta-minta. Nah ini kan banyak nih sekarang Pak, pengemis itu sudah tidak menjadi kebutuhan. Bukan karena meminta kebutuhan, tapi mengemis itu karena memang sebuah profesi. Makanya kan banyak ditemukan ternyata ada kampung pengemis, rumahnya gede-gede, pada punya mobil, tapi kerjaannya apa? Ngemis. Padahal kalau ngemis itu kan harusnya untuk orang yang benar-benar untuk makan saja, untuk makan sekali 2 kali, yang penting menyambung hidup saja. Tapi ini sudah bukan menyambung hidup, ini sebuah penghasilan. Ya, ini maka kadang kita kalau terlalu kasihan sama orang, bisa jadi orang itu sebenarnya lebih kasihan sama kita. Dia kerjanya cuman diem saja gitu ya, nggak perlu capek-capek apa-apa, dapat banyak. Sedangkan kita udah banting tulang apa segala macem, nggak ada yang ngasihanin, itu pun kita malah kasihan sama orang. Sebenarnya kita agak tertipu tuh yang seperti itu. Nah ini makanya memberikan kepada orang yang tepat itu penting juga. Jangan asal karena kita kasihan kemudian kita kasih gitu ya. Nah ini karena akan membuat mereka jadi seperti itu terus. Jadi akan seperti itu terus. Nah dalam kerja pun kita juga demikian. Yang namanya kerja itu jangan mengandalkan orang lain. Ya pokoknya saya itu kerja atas apa yang bisa saya lakukan, atas kreativitas saya, atas kemampuan saya, bukan karena orang dalam misalnya, bukan karena kenalan misalnya apa segala macam. Ya kenalan oke. Tetapi maksudnya kalaupun bukan karena kenalan, saya pun layak kok masuk sini. Misalnya seperti itu penting. Karena apa? Karena Sayyidina Ali itu pernah berkata begini, ihtaj man syi'ta takun asiroh. Kamu kalau butuh sama seseorang, maka kamu akan menjadi tawanannya. Wastaghni amman syi'ta takun nadhiroh. Tapi kalau kamu tidak butuh dengan siapapun, maka kamu itu akan menjadi setara dengan dia. Ya, ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu apa, ya santai saja. Kenapa? Ya saya tidak butuh dia. Ya kita setara. Saya tidak butuh dia tidak butuh saya, sudah. Wa ahsin man syi'ta takun amiroh. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, maka kamu akan menjadi pemimpin dia, akan menjadi orang yang diikuti oleh dia. Nah ini, jadi Pak, istaghni amman syi'ta, kalau memang kita tidak ingin direndahkan, jangan butuh orang itu. Kalau kita butuh sama orang itu, pasti kita akan menjadi tawanannya. Tetapi kalau kita berbuat baik sama orang itu pasti akan menjadi tawanan kita. Kurang lebih seperti itu. Kita akan menjadi orang yang ada di atas dia. Nah ini makanya di dalam kerja Rasulullah sudah mencela orang yang kemudian tidak beramal berdasarkan kemampuannya, tetapi berdasarkan hal yang lainnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, jual beli itu harus memenuhi rukun-rukunnya, yang rukun-rukun ini memiliki syarat-syaratnya. Apa saja? 1, penjual dan pembeli. 2, harus ada ijab dan qabul. 3, harus ada barang atau jasa yang menjadi objek jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli ini ada memiliki beberapa syarat. Yang 1, harus berakal. Artinya kalau gila maka tidak sah, atau kalau mohon maaf mungkin Down syndrome atau idiot dan seterusnya, maka tidak sah untuk melakukan akad jual beli kecuali dengan pengawasan walinya. Kemudian yang berikutnya, dia harus baligh. Yang masih kecil belum baligh maka tidak sah untuk melakukan akad jual beli.
Kalaupun sah hanya untuk sesuatu yang sifatnya yasir, sedikit, dan juga harus atas izin daripada walinya. Ya makanya kalau kita ngasih uang saku kepada anak kita untuk jajan di sekolah, kita sudah izinkan dia, kalaupun dihabiskan itu uang ya sudah. Kan kurang lebih seperti itu. Entah buat satu hal yang manfaat atau nggak terlalu manfaat, ya itu sudah kita relakan. Sehingga insya Allah kalaupun ada kekecewaan tidak akan sampai menimbulkan permusuhan. Ngapain sih dek kok beli mainan kayak gini mulu, nggak ada gunanya misalnya gitu kan. Ya anak kita yang kita marahin, bukan pedagangnya yang kita marahin, kan begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, tidak harus seorang muslim. Jual beli itu tidak harus bersama atau kepada orang Islam, boleh kepada non muslim. Nah, pertanyaannya sekarang ini lagi rame marak kita melakukan jual beli, tapi jual belinya kepada non muslim. Nah, masalahnya non muslimnya ini sedang bermasalah nih dengan orang Islam. Nah, ramailah kemudian di boikot. Sebenarnya boleh nggak sih memboikot seperti itu? Kalau kata Ibnu Hajar, yang beliau itu menukil perkataannya Ibnu Battal mengatakan begini, muamalatul kafiri jaizah, bermuamalah dengan orang kafir itu pada dasarnya boleh, illa bai'un ma yasta'inu bihi ahlal harbi 'alal muslimin, kecuali jual beli yang dengan jual beli itu mereka atau kita membantu mereka di dalam memerangi orang Islam. Nah, itu yang kemudian tidak diperbolehkan untuk bermuamalah dengan kafir harbi. Kalau dengan kafir dhimmi atau mu'ahad itu ya, kafir dhimmi itu kafir yang kemudian berada di negara Islam. Kalau kafir mu'ahad itu kafir yang kemudian bertetanggaan dengan muslim, tetapi tidak saling, kalau dhimmi itu di bawah Islam. Jadi pemerintahannya Islam, ada orang kafir meminta suaka kepada muslim. Artinya yang di atas yang muslim, yang di bawah adalah yang kafir. Tetapi kalau mu'ahad itu setara. Sama-sama ya, kita muslim dan kita kafir bertetangga, kita bersepakat atas bikin negara dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu namanya kafir mu'ahad. Maka itu tidak masalah untuk kita melakukan jual beli. Tapi kalau kafir harbi, ya, zaman dulu misalnya jual makanan ke penjajah Belanda misalnya, itu tidak boleh Pak sebenarnya. Kenapa? Dia memerangi. Harusnya kita boikot ya, tidak boleh kita bermuamalah kepada dia, jual tanah kepada mereka dan seterusnya, tidak boleh. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah ijab dan qabul. Ijab itu keinginan satu pihak, qabul adalah penerimaan dari pihak lain. Syaratnya dia harus jelas, ini akad jual belinya apa, harganya berapa, tempo waktunya sampai kapan, dan seterusnya. Itu harus diperjelas. Dan harus dari kedua belah pihak. Jangan kemudian baru satu pihak yang menghendaki, pihak lain belum menghendaki, sudah dipaksa untuk diambil. Nah, ini kadang terjadi kepada beberapa, saya lihat ya, ibu-ibu sih yang biasanya melakukan hal ini. Misalnya belanja di pasar nih Pak, nawar ikan atau nawar sayuran atau nawar apapun gitu. Misalnya, ini berapa sekilo atau buah gitu, sekilo 50 Bu, 40 lah ya. Wah, belum dapat 45 paling mentok. Dah 40, langsung diambil, uangnya kasih. Ini sebenarnya nggak bener ini, Pak. Emang betulan setuju itu penjualnya untuk menjual dengan harga 40.000? Kan dia mintanya 45. Dia belum mengatakan ya sudah deh 40, kan belum. Tetapi udahlah 40, udah sini, set, langsung diambil buahnya, langsung kita bayarkan. Nah, ini kalau masih kasih makan ke suaminya, berarti suaminya makan harta haram gitu. Nah, ini masalah juga nih. Makanya timbang duit 5.000 nggak usah seperti itu. Ya kalau memang belum dikasih ya udah nggak usah. Kalau memang merasa kemahalan ya udah nggak usah beli. Kan begitu, ya. Karena ini adalah satu perbuatan yang kayaknya agak-agak kebiasaan. Nah, jangan sampai kita punya kebiasaan seperti itu. Akadnya belum jelas, kita sudah deal, sudah main ambil saja. Yang kedua, harus sesuai antara ijab dan qabulnya. Nah, harus sesuai. Nah, tadi kalau tidak sesuai jadi masalah. Si A pengennya apa, si B pengennya apa, ya nggak ketemu, nggak akan bisa seperti itu. Yang ketiga adalah tidak wajib ada saksi. Bahwa dalam ijab qabul itu sebenarnya tidak wajib ada saksi untuk jual beli, ya. Tapi kalau untuk akad nikah wajib ada saksi. Tapi untuk jual beli, untuk kemudian hibah, untuk kemudian sodakoh, untuk kemudian hadiah, kerjasama dan segala macam, itu tidak membutuhkan saksi untuk sah. Walaupun
untuk hal-hal yang besar sebaiknya diberikan saksi supaya nanti tidak timbul permasalahan. Kalaupun ada timbul permasalahan, maka ada saksi yang siap membackup, mendokumentasikan terkait dengan akad itu. Dulu akadnya begini kok sekarang dia menuntut mengatakan tidak. Maka kalau misalnya jual beli tanah gitu, ya kalau sudah dibeli sebaiknya pakai saksi, bahkan kalau perlu sampai notaris. Supaya apa? Supaya kalau ternyata penjual bilang, ini rumah masih punya saya kok kamu tinggal di sini. Loh, kan sudah dibeli sama saya. Kemarin itu akadnya begini, kapan? Nah, kan bisa jadi, Pak. Tetapi kalau ada saksinya kan kita lebih kuat. Nah, nih ada saksinya, kamu mau mengelak lagi dan seterusnya. Nah, ini maka ijab qabul ini tidak wajib ada saksi supaya sah, tetapi untuk barang-barang tertentu yang besar maka diperlukan yang namanya saksi. Tidak wajib sih, tetapi kalau tidak dilakukan itu berpotensi masalah. Cuman kalau yang kecil-kecil kayak cuman beli nasi padang, di warkop makan Indomie, ya nggak perlu saksi gitu. Kenapa kok nggak jadi beli? Nggak ada temennya, nggak ada yang menyaksikan gitu. Ya nggak usah gitu. Nggak jadi makan kita nanti. Baik. Kemudian yang berikutnya, barang atau jasanya juga harus ada. Dan itu harus memenuhi kriteria. Satu, suci. Kalau dia tidak suci maka tidak sah untuk diperjualbelikan di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena syarat barang yang boleh diperjualbelikan adalah harta. Dan sesuatu yang najis dalam Islam tidak dianggap sebagai harta. Contohnya apa? Minuman keras. Contohnya adalah kotoran. Contohnya adalah bangkai. Itu tidak dianggap sebagai harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Beda dengan telur yang kena kotoran ayam. Telurnya suci, tapi terkena najis. Beda. Bedakan antara najis dengan mutanajis. Kalau najis itu ya barang yang menjadi yang najisnya itu. Kalau mutanajis adalah sesuatu yang suci yang tertempel najis. Kaki kita kok terkena kencing, kaki kita mutanajis. Kencingnya itulah yang najis. Kencing bisa nggak disucikan, Pak? Nggak bisa, harus dibuang, kan gitu. Tapi kalau kaki yang terkena pipis, bisa nggak disucikan? Bisa. Nah, maka kalau barang yang tidak suci tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ini menurut jumhur ulama. Sehingga jual beli popok kandang itu nggak sah. Jual beli apa lagi yang najis-najis, Pak? Bangkai untuk pakan, misalnya ya, bangkai ayam untuk pakan lele misalnya. Itu nggak sah itu. Kenapa? Karena sesuatu yang hukumnya najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, karena sesuatu yang najis itu haram untuk dikonsumsi, dan sesuatu yang najis itu juga haram untuk diperjualbelikan, sebagaimana dulu Rasulullah pernah melarang dan kemudian menceritakan keburukan orang Yahudi, yaitu orang Yahudi itu diharamkan kepada mereka hal-hal yang sifatnya adalah diharamkan bagi mereka lemak. Mereka tuh diharamkan untuk makan lemak sapi ataupun kambing, Pak. Padahal kambing sama sapinya halal, tetapi lemaknya haram. Nah, ini untungnya kita tidak diharamkan itu, Pak. Ini kan bakso nggak pakai tetelan itu kan kayak kurang kan begitu, Pak ya. Itu tetelan itu haram hukumnya, Pak, untuk orang Yahudi. Akhirnya mereka tidak makan tetelannya, tetapi dijual sama mereka. Dijual sama mereka, kan saya nggak makan. Yang makan kan orang yang non-Yahudi yang boleh. Nggak, tetap sesuatu yang diharamkan untuk kita, maka diharamkan pula untuk diperjualbelikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, harus punya manfaat. Selain dia suci, dia juga harus punya manfaat. Maka kalau sesuatu itu tidak punya manfaat, maka ini akan menjadi masalah. Tidak kemudian sah untuk diperjualbelikan. Nah, tapi nanti mazhab Hanafi mengatakan, walaupun barangnya najis, tapi kalau punya manfaat yang manfaatnya halal, maka boleh. Jual beli pupuk kandang dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tapi Hanafi boleh. Hanafi kenapa boleh? Karena manfaatnya halal meskipun barangnya najis. Tapi kalau Syafi'i barangnya najis, sudah tidak bisa meskipun punya manfaat yang halal. Sehingga kalaupun mau jual beli pupuk kandang, jangan jual beli pupuk kandang. Jual belilah proses pengemasannya, distribusinya, sedangkan pupuk kandangnya itu free. Yang dibayar adalah jasa distribusinya. Atau mungkin kalau katakanlah jual beli anjing, bukan peliharaan, anjing pengawas, anjing buru, anjing pengawas, itu tidak sah, tidak boleh. Kalaupun mau jual
jasa melatih anjing. Anjingnya free. Silahkan mau bawa anjing sendiri atau ini anjing sudah ada, saya sudah ternak dan seterusnya. Tinggal nanti silahkan ganti ongkos membesarkan, ongkos melatih dan seterusnya. Ini tinggal ambil. Itu baru diperbolehkan. Nah, sedangkan kalau mazhab Hanafi, ya sudah kita anggap saja, toh ini sama saja. Yang penting manfaat yang ditimbulkan oleh barang itu kok halal, maka tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, eksistensinya itu juga jelas. Artinya barangnya itu ada atau enggak? Kalau barangnya kok tidak ada, misalnya jual beli emas. Zaman-zaman awal-awal Covid, pandemi, Pak, wah ini investasi model-model seperti ini tuh ramai sekali. Jual beli emas, trading. Ngomongnya trading, tapi yang ditradingin apa? Kalau yang kayak model binomo apa segala macam tuh, Pak, trading kan ngomongnya. Tapi apa yang ditradingkan? Kan juga nggak jelas itu. Itu nggak jelas sekali. Nah, beda dengan misalnya ada tapi kita nggak paham, itu beda. Misalnya saham, emang kalau saham itu kita dapat apa sih? Ya dapat saham. Saham itu apa? Ya kepemilikan dari suatu perusahaan dengan persentase sekian. Kan gitu. Itu saham. Itu bisa diperjualbelikan, barangnya ada. Bahwasanya kertas-kertas itu hanya bukti bahwa kita memiliki saja. Bukan itu yang diperjualbelikan, tetapi perusahaannya misalnya yang kemudian diperjualbelikan. Itu beda. Ya. Tetapi kalau misalnya, nah nggak tahu nih, kembali lagi kepada kripto misalnya. Cryptocurrency itu barangnya ada apa enggak? Dia itu eksis apa enggak sih? Oke, eksis, ada nominal-nominalnya, ada kemudian kurvanya. Tetapi apa sih yang kita dapatkan itu? Nah ini yang kemudian menjadi perdebatan para ulama, sehingga sebenarnya cryptocurrency itu ya sama kayak rupiah sebenarnya. Rupiah itu apa? Yang dijual belikan apanya? Kertasnya? Enggak, kertas kita banyak cari di gudang lebih murah. Cari yang warna merah, yang ada gambar Soekarno-Hattanya, bisa kita cetak. Tetapi kan value-nya nggak akan semahal kalau 100.000 rupiah. Terus apa? Rupiah itu apa sih? Ya itu adalah nilai yang dijamin sama negara. Sehingga kita jual beli pakai rupiah itu dengan jaminan dari negara. Sebenarnya barangnya sih nggak ada harganya itu, Pak. Nah, tinggal cryptocurrency itu sama dengan rupiah. Bedanya kalau cryptocurrency nggak ada yang jamin, udah itu aja. Kecuali adalah kesepakatan bersama di antara orang-orang yang mengakui, ya udah yuk kita pakai ini yuk, gitu aja. Nah sebenarnya kalau semua negara kok sepakat, itu ya jadi salah, jadi sah, jadi tidak masalah, jadi persis kayak rupiah. Cuman karena nggak ada yang mengakui ya, atau yang mengaku itu parsial, hanya orang-orang yang tidak punya payung hukum bisa dikatakan demikian, maka ya agak susah untuk dikatakan itu adalah sesuatu yang eksistensinya itu ada. Ini antara ada atau tidak. Kalau rupiah insya Allah selama di Indonesia aman, karena dijamin semua orang menerima rupiah. Tetapi kalau cryptocurrency tidak semua orang menerima dia. Padahal dia juga tidak punya teritori. Dia mengatakan kita borderless, tidak ada terbatas negara A, B, C, D. Kita bisa dari mana saja. Iya, bagi yang menerima, yang tidak ya nggak bisa. Tapi kalau rupiah kan insya Allah selama di wilayahnya akan diterima, kan begitu. Oke. Yang berikutnya adalah bisa diserah terimakan. Jadi barangnya harus bisa diserah terimakan. Kalau tidak bisa, misalnya kayak burung yang lepas, ikan di laut, atau motor yang dicuri, nah itu nggak bisa diperjualbelikan. Oke. Kemudian yang berikutnya, jual beli itu nanti ada dua dari sisi jual beli yang bermasalah. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun atau rukun yang ada di sini, maka dia akan menjadi jual beli yang bermasalah. Yang mana jual beli bermasalah itu ada dua tipe. Satu jual beli batil, satu jual beli yang makruh. Makruh di sini ada yang makruh tahrim, ada yang makruh tanzih. Ada yang makruh itu maksudnya ini secara sah dan tidaknya sah, tapi secara hukumnya haram. Secara hukum wad'inya sah, secara hukum taklifinya haram. Jadi nanti hukum itu ada dua. Satu wad'i, sah tidak sah. Satu taklifi, halal, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ibaratnya kayak begini, Pak. Orang sudah wudhu, terus mau sholat, boleh nggak sebelum sholat dia kentut, Pak? Orang udah wudhu nih, dia mau sholat, boleh nggak sebelum sholat dia kentut? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Itu hukum taklifi boleh, tapi wudhunya batal nggak? Batal. Nah, batal itu hukum wad'i. Jadi batalnya itu satu sisi, bolehnya itu satu sisi yang lain. Boleh tapi
batal. Berarti ada dong sesuatu yang sah, tidak batal, tetapi nggak boleh. Kayak orang sholat harus menutup aurat, ya kan? Sholat menutup auratnya pakai sarung sah atau tidak, Pak? Sah atau tidak? Sah, tapi sarungnya nyolong, Pak. Sah atau tidak? Sah, tapi haram nyolongnya, kan gitu. Tetap punya sisi keharaman, tetapi sholatnya tetap sah. Sama halnya dengan kayak jual beli pas khotib lagi khutbah. Itu secara sah atau tidaknya, sah itu artinya berpindah kepemilikan, sah. Nggak perlu diulang lagi akadnya setelah khutbah, nggak perlu. Sudah cukup, tetapi itu haram, dosa. Nah, batil itu artinya tidak sah, tidak terjadi kepindahan kepemilikan. Sedangkan makruh itu secara hukum taklifinya saja, antara haram atau makruh lah. Makruh itu maksudnya ada yang makruh tahrim, ada makruh tanzih. Oke. Nah, jika jual beli itu kok tidak memenuhi syarat rukun jual beli, maka dia akan batil. Yaitu jual belinya tidak sah, barang atau uang tidak sah untuk dimiliki. Saya punya barang, saya melakukan jual beli dengan orang, tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya pembelinya adalah anak kecil, yang mana barangnya barang yang besar, tidak seizin walinya, tidak diketahui oleh walinya. Misalnya saya jual HP KW, misalnya iPhone KW gitu, saya jual 15 juta kepada dia. Padahal itu harganya cuma 2 jutaan, dan dia nggak jeli kalau itu adalah KW misalnya. Nah, maka jual beli ini tidak sah. Sehingga uang 15 juta yang saya terima itu tidak berhak untuk saya miliki. Harus dikembalikan. Sebagaimana HP-nya dia juga harus dikembalikan kepada saya. Kalau saya kok kemudian kabur setelah itu, maka itu saya makan harta dengan haram, karena tidak sah, meskipun sudah sepakat. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Itu kalau tidak terpenuhi syaratnya. Yang berikutnya, jika larangan tidak terkait dengan syarat jual beli, syarat atau rukun jual beli, maka larangannya ini tidak akan menjadikan jual belinya itu bermasalah secara perpindahan akad, artinya tetap akan sah, tetapi haram untuk kita melakukan akad-akad tersebut. Oke, contohnya apa? Misalnya begini. Contoh jual beli batil dan makruh. Jual beli anjing, itu sah atau tidak sah, Pak? Tidak sah, karena objeknya bermasalah, yaitu tidak suci. Oke, kemudian yang berikutnya, jual beli pupuk kandang, tidak sah atau haram? Tidak sah. Kenapa? Karena najis. Yang berikutnya, jual beli darah, tidak sah juga. Kita nggak boleh, Pak, jual beli darah itu. Di rumah sakit ada butuh transfusi darah, itu nggak boleh dijual itu, kalau darahnya. Tetapi kalau proses pengambilan, kemudian pemrosesan sampai kemudian didistribusikan, itu boleh nggak dihargai. Jadi kita beli itu bukan beli darahnya, kita beli proses distribusinya itu. Makanya, Pak, kalau kita donor darah itu emang dibeli, kan nggak pernah dibeli, Pak. Cuman dikasih kompensasi saja berupa susu sama roti mari, biasanya kan gitu, Pak. Ya, biasanya kan seperti itu. Itu pun kan kita juga nggak pernah akad. Pokoknya kalau sekantong susunya 2, kalau 2 kantong susunya 4, kan nggak kayak gitu. Ya, pokoknya diambil sekuatnya, nanti ya tetap dikasih gitu aja kan. Mau yang dapat banyak, yang dapat dikit kan gitu. Artinya ini memang bukan jual beli. Oke, jual darah ini termasuk akad yang batil, tidak sah dan tidak berpindah kepemilikannya. Yang berikutnya, jual beli barang black market, itu sah atau tidak sah? Sah. Tapi bermasalah atau tidak? Bermasalah. Ini hukumnya bisa sampai haram nih, karena mengkhianati negara, bahkan mengkhianati lawan-lawan, curang ini. Yang lain jual HP harga 15 juta karena pajaknya 3 juta, dia bisa jual dengan harga 12 juta. Ini kan matiin pasaran, Pak. Ini kan banyak orang yang terdolimi gara-gara black market ini, kan gitu ya. Tapi kalau nggak pakai black market, Ustaz, harganya mahal banget, padahal pajak juga diselewengkan. Ya udah, nggak usah beli, selesai. Nggak usah beli kan bisa gitu, kalau memang tujuannya adalah untuk itu. Kemudian yang berikutnya, jual beli di dalam masjid jika barangnya dihadirkan, itu adalah hukumnya makruh tapi tetap sah. Makruh hukumnya, ya, tapi tetap sah jika dihadirkan barangnya. Tapi kalau tidak dihadirkan, maka tidak masalah. Misalnya, Pak,
kita pesen GoFood tapi pesennya di dalam masjid. Nah, makruh atau tidak itu? Termasuk yang dilarang atau tidak itu? Tidak. Kenapa? Karena barangnya tidak hadir. Kan kita akadnya di sini. Yang beli kan, yang jual kan di sono. Nggak tahu. Nah, nyampe ke sini itu kan cuma mengantarkan paket gitu aja. Maka tidak masalah yang seperti itu. Pesen ojek nggak masalah. Nah, jual beli saham di dalam masjid nggak masalah. Sambil iktikaf gitu kan, sambil jual beli saham. Nah, itu kan jauh lebih baik daripada sambil iktikaf sambil ngeslot, Pak. Kan itu. Iktikaf tapi ngeslot, itu malaikat juga bingung ini gimana gitu ya. Lebih baik iktikaf tidur, atau lebih baik nggak usah iktikaf tapi tidur daripada iktikaf tapi ngeslot, kan begitu. Nah, kemudian apa lagi? Jual beli pada saat setelah adzan Jumat, adzan sampai beres adzan Jumat, sampai beres khutbah Jumat, itu hukumnya haram tapi tetap sah. Ya, ini dikhususkan bagi mereka yang memang wajib sholat Jumat, Pak. Tapi kalau ibu-ibu kok jual beli nggak masalah. Tapi kalau penjualnya ibu-ibu, pembelinya adalah jamaah situ. Ya, misalnya gini, lagi khutbah kan, masjidnya terlalu penuh, gitu, akhirnya bluber ke depan-depan. Nah, di depan itu ada ibu-ibu jualan es teh manis. Ah, daripada nungguin khotib lama banget sambil minum es teh manis tuh, beli di situ. Itu nggak sah. Kenapa? Karena salah satu pelakunya adalah orang yang wajib untuk mendengarkan khutbah dan tidak boleh untuk melakukan jual beli. Ini kan kisahnya Rasulullah lagi khutbah, tiba-tiba rombongan pedagang dari Syam tiba-tiba hadir, langsung bubar semuanya, langsung mengerubungi pedagang-pedagang itu. Nah, ini akhirnya kan ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, jual beli di atas jual beli. Maksudnya apa? Kita membeli sesuatu yang sedang ditawar orang, itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Tetapi kalaupun terjadi jual belinya tetap sah. Karena selama kita punya barang, misalnya kita tawarkan kepada orang si A, si orang tuh lagi proses nawar. Kemudian tiba-tiba ada orang lagi yang nawar dengan harga yang kita lebih cocok. Dia misalnya nawarnya 100 juta. Yang ini nawar 120 juta. 120 juta, sini saya bayar. Itu secara hak, mobil, misalnya jual beli mobil, Pak. Mobil itu masih milik saya atau belum? Atau sudah bukan milik saya ketika terjadi proses negosiasi itu? Kan masih milik saya mobil itu. Sehingga saya masih berhak untuk kemudian tidak jadi jual beli atau mengalihkan kepada orang lain. Tetapi kira-kira kalau saya alihkan kepada orang lain yang tiba-tiba nawar 120 juta, akan timbul masalah atau tidak? Timbul masalah itu antara kedua pedagang itu atau pembeli itu. Maka kita tidak diperkenankan, meskipun sah, tidak diperkenankan untuk nawar barang yang sedang ditawar sama orang. Sama halnya kita tidak boleh ngelamar orang yang sudah dilamar sama orang. Jadi kalau ada orang yang lamar, biarkan dulu lamaran itu antara iya atau tidak. Kalau sudah iya, berarti kita tidak boleh masuk. Kalau sudah tidak, baru boleh masuk. Tapi kalau masih antara-antara, entar dulu. Kecuali kok si ini sudah memutuskan, oke, saya akan kasih jawaban, tapi 3 bulan lagi, cuman saya tidak terikat. Ah, itu boleh tuh orang yang lain masuk. Karena bisa jadi kan dia lihat-lihat dulu kan. Ya kayak kita jual beli aja, Pak. Ini saya mau ngelamar anak Bapak gitu misalnya. Maharnya berapa? Sekian. Nanti mintanya apa segala macam. Oh, segini-gini. Oh, baik Pak, saya tak lihat-lihat dulu deh gitu. Misalnya gitu kan, bisa juga. Ya kayak jual beli saja gitu misalnya. Nah, maka jual beli di atas jual beli itu hukumnya haram, tetapi tidak, kalaupun terjadi itu jual belinya tetap sah. Kayak kita nikung lamaran orang. Orang sudah lamaran, kita tikung, Pak. Sebelum janur kuning melengkung, nah, maka masih bisa ditikung. Misalnya begitu. Maka dia baru dilamar, kita lamar balik. Ternyata dia lebih memilih ke kita dan membatalkan lamaran dengan si A. Maka kalau kita menikahi dia, nikahnya sah, cuman kita dosa sama si A itu. Nah, ini berbahaya juga, Pak, karena nikah itu kan yang dicari berkahnya. Bagaimana kalau pernikahan kok diawali dengan sesuatu yang sudah tidak berkah? Jadi kan jadi masalah ini nanti takutnya. Oke, nah inilah jual beli yang hukumnya makruh, artinya hukum taklifinya bermasalah, tetapi secara hukum wad'inya tetap sah. Oke, itu terkait dengan masalah jual beli. Nah, dan di dalam jual beli itu nanti ada yang namanya konsep khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah hakul aqid fi fashil aqdi au imdaihi li huduri musawwirin syar'iyyin au bi muqtada ittifaqi aqdiyyin.
yaitu hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad karena ada sesuatu yang membolehkannya secara syarak atau karena ada kesepakatan dalam akad. Khiyar itu adalah hak untuk lanjut atau batal. Yang mana khiyar itu nanti ada dua penyebabnya. Satu, karena memang syariat memberikan hak, memang syariat sudah memfasilitasi. Yang kedua, karena mungkin ada kesepakatan antar kedua belah pihak, maka jadi khiyar. Oke, khiyar ada dua, satu fasilitas syariat, dua berdasarkan kesepakatan. Kalau yang fasilitas syariat itu contohnya khiyar majelis. Apa itu nanti kita bahas. Khiyar aib, khiyar huben, itu semuanya adalah fasilitas syariah yang kalaupun kita tidak bersepakat, bahkan kita tidak bisa menafikan khiyar ini sebenarnya. Di dalam Islam kita tidak boleh menafikan, mensyaratkan khiyar, menghilangkan khiyar majlis, khiyar aib, khiyar huben, itu tidak boleh. Jadi ini adalah khiyar yang kemudian difasilitasi oleh syariat. Kita tidak sepakat pun khiyar itu sudah ada, hak itu sudah ada dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Atau juga bisa jadi berdasarkan kesepakatan, itu namanya khiyar syarat. Oke, akan kita jelaskan satu-satu. Pertama, khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Yaitu al-hal allati yakunu fiha al-muta'aqidani mushtaghilaini fihi bita'aqud. Khiyar majlis adalah keadaan di mana pembeli dan penjual masih terlibat dalam aktivitas berkenaan dengan akad. Maka al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu, kata Rasulullah. Dua orang yang berjual beli itu masih dalam kondisi khiyar selama belum berpisah. Sehingga Pak, misalnya gini, kita beli ke pasar, beli sayur, beli buah-buahan, beli bumbu-bumbu dan seterusnya, dan kita masih berada di toko situ. Kemudian setelah itu kita telepon istri, "Mah, coba liatin dulu, ini bener kan pesenannya, ini dan seterusnya." "Bukan itu Pak, itu lengkoas, Mama pesennya jahe," kan gitu misalnya. Dan kita nggak terlalu tahu tuh bedanya lengkoas, jahe, kunyit, apa segala macam. Pokoknya asal ambil yang merengkel-merengkel, ambil, udah gitu aja kan. Nah, terus itu kok beli kangkungnya kok banyak banget Pak? Ya soalnya belinya 10.000. Nah 10.000 buat apa kan gitu. Dikiranya kita kalau 10.000 kan dikit Pak, mau makan sekali makan aja 10.000. Jadi kalau beli, kan Mama udah bilang belinya 2.000 aja. Ah gak enak masa cuman beli 2.000 kan gitu. Kalau kita itu kadang gitu Pak ya, kalau harga cabai lagi murah itu, saya pernah diminta sama istri, beli cabai berapa? 3.000 aja. Ke warung cuman beli cabai 3.000. Ini kan nggak enak banget Pak. Akhirnya saya beli 10.000. Pas 10.000 ternyata banyak banget. Diomelin lah sama istri kan gitu. Kok banyak banget, kan udah bilang 3.000 aja. Ya cuman malu saya kalau beli kok cuman 3.000 kan gitu. Ya cowok beda, memang nggak pernah belanja. Nah, tapi intinya kalau kita masih di tengah-tengah akad, masih di tempat yang sama, meskipun sudah deal, saya ambil ini uangnya, sudah selesai itu Pak sebenarnya akad. Kalaupun kita mau pulang bisa. Cuman setelah kita telepon istri, ternyata oh itu kebanyakan, oh ini nggak usah, ini itu keliru, bukan yang ini tapi yang itu dan seterusnya, maka kita masih punya hak untuk mengembalikan dan mengcancel akad jual beli kita itu. Ya baik seluruhnya ataupun parsial. Oh yang ini saya jadi beli Pak, yang ini nggak jadi, kenapa? Ini salah ternyata, bukan yang ini. Saya belinya kunyit, tapi malah saya ngambil lengkoas. Ada nggak kunyit? Wah nggak ada kalau kunyit. Nah berarti nggak jadi beli saya. Itu tidak boleh ditolak. Atau mungkin penjualnya juga mau mengcancel, bisa. Misalnya ada penjual mau jual mobilnya dia, mobil bekas orang tuanya misalnya gitu. Udah dijual, udah deal, udah salaman, udah ditransfer. Set, ini mobilnya, ini ini uangnya, udah diserah terimakan. Tetapi sebelum mereka itu kok kemudian berpisah, misalnya si penjual ini ditelepon sama abangnya, "Dek, itu mobil itu jangan dijual ya." "Lah, udah terlanjur laku Bang." "Kenapa?" "Wah, sangat sayang. Ini biar abang aja yang bayarin, kita bagi dua gitu ya. Abang bayarin setengah, kamu dapat setengah, sisanya buat abang misalnya mobilnya. Ini harta warisan. Nggak usah dijual, jangan dijual." Maka meskipun si pembeli itu nggak mau, nggak rela, sebenarnya nyesel, ya padahal ini barang bagus banget, saya beli dengan harga 100 juta itu cocok lah gitu. Ibaratnya tetap si penjual punya hak untuk meng-cancel, nggak bisa Mas. Nggak jadi saya jual. Alasannya apa? Nggak harus ada alasan, nggak jadi, selesai. Dan itu dalam syariat tidak boleh disepakati untuk ditiadakan. Misalnya, jika sudah membeli maka tidak boleh dikembalikan. Itu sebenarnya jual beli yang seperti itu tetap sah, tetapi syarat seperti itu tidak sah. Artinya kalau
Ini kalau pakai hukum Islam Bapak ya, itu tidak diperkenankan akad jual beli seperti itu. Artinya kalau misalnya si pembeli kok nyesel beli barangnya tetapi masih di dalam majelis, misalnya kok seperti itu Pak, kemudian dia mau mengembalikan kok si penjual nggak mau, maka kalau diangkat ke hakim, yang dikalahkan adalah penjualnya. Kenapa? Karena memang pembeli punya hak, dan hak itu tidak boleh digugurkan meskipun dengan kesepakatan. Jadi Pak, misal bahkan dalam pernikahan tuh juga seperti itu. Misalnya gini, kamu boleh nikahin saya dengan syarat tidak boleh poligami. Kalau poligami maka terceraikan, atau misalnya maka gugur misalnya gitu. Maka Pak, akad jual belinya, akad nikahnya itu sah, dan syarat tidak bolehnya itu dianggap tidak sah. Artinya opsional nanti ya, kalau memang ternyata mau dan ternyata ini ya sudah bisa dilaksanakan. Nah, cuman kan masalah poligami itu bukan masalah kesepakatan di awal Pak. Kalaupun istri membolehkan juga belum tentu berani juga kan gitu. Ya istrinya mungkin oke, mertuanya kan begitu ya. Jadi masalahnya itu banyak gitu. Jadi tidak semudah itu juga. Tapi intinya khiyar majlis itu adalah khiyar yang tidak boleh digugurkan meskipun dengan kesepakatan. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang berlaku atas kesepakatan atau syarat yang diajukan oleh penjual ataupun pembeli. Misalnya begini, saya mau beli mobil ini atau motor ini, saya beli ya Pak ya, dengan harga berapa? 100 juta. Oke, deal, set. Tetapi Pak, mobil ini akan saya perlihatkan dulu ke istri. Kalau istri kok menyetujuinya, jadi, tapi kalau istri kok tidak menyetujuinya, maka saya cancel jual belinya. Kok disepakati, maka itu namanya khiyar syarat, dan itu boleh kalau disepakati. Tapi kalau nggak disepakati, wah nggak boleh lah. Kalau mau pakai dilihatin istri segala macam, kelamaan nanti, udah saya ada penjual pembeli yang lain kalau memang kamu nggak mau. Kalau memang mau, nggak pakai syarat-syarat, pokoknya sekali dibeli kemudian kita pisah, ya sudah selesai. Nah kalau misalnya kok tidak disepakati, ya nggak bisa. Namanya khiyar syarat harus sepakat atas kedua belah pihak. Oke, kalau ini maka ya bisa disepakati atau tidak disepakati. Taib. Nah, kemudian yang berikutnya adalah khiyar aib. Khiyar aib adalah hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan akad saat menemukan adanya aib atau cacat pada barang yang telah dibelinya. Cacat yang dimaksud adalah cacat yang dapat mempengaruhi pada berkurangnya harga barang. Ini khiyar aib, dan ini juga sudah difasilitasi oleh syariat meskipun kita tidak sepakat atau tidak mengucapkan ini pokoknya nanti kalau ada apa-apa ternyata ada rusaknya, saya nggak kelihatan, nggak lihat apa segala macam, saya balikin ya. Nggak harus ngomong gitu, maka khiyar aib itu sudah ada. Dan ini juga tidak boleh untuk di cancel dengan kesepakatan. Artinya apapun yang terjadi dengan barang itu, kalau ternyata kok barangnya bermasalah, saya nggak tanggung jawab ya, sudah dibeli, sudah, lepas. Nggak bisa, tetap kalau ternyata nanti bermasalah, yang mana masalahnya itu memang sudah ada sejak terjadi jual beli, cuman tidak diketahui oleh si pembeli, maka dia punya hak, karena dia tertipu. Meskipun si penjual juga nggak tahu Pak ya. Misalnya, oh ternyata barang yang ini rusak, ya udah yang ini, kan misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi si penjual juga nggak tahu, pembeli juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu, itu juga terjadi. Belum tentu, tapi intinya ada yang dirugikan di situ. Nah, dengan catatan aib itu tidak diketahui ketika akad jual beli. Tapi kalau aib itu sudah diketahui, kemudian nah ini ada barangnya, ada begini codetnya apa segala macam, harganya turun lah jadi segini. Oh, akhirnya turun. Setelah itu kemudian protes, saya nggak jadi beli deh. Kenapa? Ada codetnya ini ternyata nggak bagus dan seterusnya. Lah kan dari awal kamu udah tahu bahwa ini ada aibnya, harganya pun sudah jadi murah gara-gara aib itu. Kok kemudian sekarang dikembalikan gara-gara aib itu? Dan nggak bisa. Karena itu hak. Nah, hak itu sudah digugurkan ketika dia melakukan akad dan sudah diketahui, kecuali kok belum tahu. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, dalil khiyar aib adalah illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, tidak boleh makan harta orang lain kecuali dengan cara jual beli yang menjadikan saling ridho. Yang harus dengan saling ridho antara penjual pembeli. Penjual itu ridho barangnya diambil tapi dia dapat uang, pembeli ridho uangnya diambil tapi dapat barang. Saling ridho. Tetapi kalau ada aib, maka di sini akan timbul ketidakridhoan di antara satu pihak. Itu akan mungkin terjadi. Dan Rasulullah pernah mengatakan,
Dan Ibnu Qudamah mengatakan annahu mata alima bil mabi'i aiban lam yakun aliman bihi falahul khiyar bainal imsaki wal fasakhi. Bahwasanya ketika seseorang itu tahu di dalam barang yang dia beli itu ada suatu aib yang belum dia ketahui ketika jual beli, maka dia punya hak khiyar untuk melepaskan atau untuk memegangnya, untuk melanjutkan atau melepaskan. Wa sawa'un kanal bai'u alimal bai' wa katamahu au lam ya'lam. Baik si penjual itu tahu bahwasanya barangnya memang ada aibnya tapi nggak dikasih tahu, atau memang penjualnya juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. La na'lamu baina ahli ilmi fi hadha khilaf. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu karena kata Ibnu Qudamah. Itu yang disebut sebagai khiyar aib. Nah, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, itu bagaimana pandangan Islam terkait syarat seperti itu? Idza ishtaratal bai'u 'alal mushtari fi 'aqdatil bai'i annahu la yuraddul mabi'u bima yadhharu fihi minal quyubil qadimati fa innal bai'a sahihun wa yabtulu syartu. Maka jual beli dengan syarat seperti ini itu tetap sah jual belinya, tetapi syarat tidak boleh dikembalikan itu gugur. Jadi tetap boleh dikembalikan kalau memang mau, atau mungkin dengan kompensasi. Lah ternyata kayak gini, ya sudah jangan 100.000, 50.000 kalau kayak gini misalnya. Kok sono ya sepakat, ya sudah. Kalau enggak ya cancel aja sekalian. Oke, itu demi menuju kepada antarodin, saling meridhai satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu apa? Khiyar yang terjadi ketika melihat barang. Misalnya pas jual beli akad, barangnya belum bisa dilihat, masih dalam proses pengiriman. Terus sudah terjadi jual beli. Oke, saya jual barang kamu yang sedang dikirim itu dengan harga sekian, ya, deal. Terus barangnya datang, maka si pembeli itu punya hak untuk kemudian lanjut atau cancel. Kalau ternyata kok sesuai, maka boleh lanjut. Tapi kalau ternyata kok tidak sesuai, wah ternyata barangnya kayak gini. Dibilang di foto kambing besar harganya murah. Ternyata kambingnya itu pas datang nggak besar, cuman teknik motonya yang pinter sehingga kelihatan besar. Wah, nggak jadilah saya beli. Itu punya hak dia. Dan khiyar ru'yah ini juga khiyar yang difasilitasi oleh syariat sehingga tidak boleh di-cancel atau dibatalkan oleh syarat. Artinya nanti kalau pas lihat, pokoknya apapun yang kamu temukan tidak boleh dikembalikan. Itu tidak sah. Itu tidak bisa syarat seperti itu. Oke. Nah, dalil khiyar ru'yah adalah dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, "Man ishtara syai'an lam yarahu fahuwa bil khiyari idza ra'ah." Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka dia memiliki hak khiyar ketika dia melihatnya. Baik, itu adalah khiyar ru'yah. Ya, jadi khiyar itu adalah upaya supaya jual beli itu terjadi dengan antarodin, tidak kemudian satunya merasa rugi, yang satu untung. Itu tidak boleh dan tidak diinginkan terjadi di dalam syariat Islam. Nah, bagaimana dengan khiyar dan garansi? Sebenarnya khiyar ini banyak sekali kemudian khiyar itu kan hak. Nah, hak ini bisa hak cancel atau kemudian hak kompensasi. Nah, garansi itu memilih untuk hak kompensasi. Kalaupun ternyata barang yang biasanya kalau beli HP kan nggak boleh dibuka tuh Pak, sampai dibayar baru boleh dibuka. Tapi kalau ternyata setelah dibuka ada masalah, ya siap ganti. Nah, itu sebenarnya sudah mewakili daripada yang namanya khiyar. Jadi garansi itu sudah sangat bagus karena dia sudah menghilangkan unsur-unsur ketidakridhoan satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau masih ada garansi, kita masih merasa aman. Dan tidak masalah. Ya, kalaupun dengan garansi harganya lebih mahal, ya tidak masalah juga. Wong kita mau kok dengan harga tersebut. Kan begitu. Nah, sebenarnya garansi itu sudah mewakili khiyar. Kurang lebihnya seperti itu. Taib, mungkin untuk materinya cukup sampai di sini saja karena sudah hampir jam 1. Dan sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol jika ada. Cukup ya Pak ya, karena udah jam 1 juga ya. Insya Allah kita cukupkan, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita semuanya dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah, yang kemudian
membawa kebaikan untuk kita, tidak menjadikan kita orang yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin bertambah usia kita, semakin bertambah banyak harta kita, semakin menjadikan kita orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.